Mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, si Febri. Semua lipat. Dua. Amin. Baik. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau membawakan? Oke, si Popi ya. Coba, sini Popi. Semua berdiri. Bagus, hadir semua ya. Oke, bagus duduknya ini. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari semua tema 5 ya. Sekarang kita masuk ke tema 6. Baik. Jadi nanti di tema 6 ini pada pembelajaran yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini nanti kita akan belajar ada nanti belajar lagu. Jadi dari lagu nanti kita dapat membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu tersebut. Kemudian kita juga harus bisa menyanyikan lagu tersebut. Nanti judul lagunya Ayamku ya. Baik. Kemudian nanti di halaman pertama di situ nanti ada teks yang berjudul Hewan di Sekitarku. Jadi nanti dari teks itu kita dapat mengetahui di mana huruf kapital itu digunakan. Kemudian ada juga nanti huruf tegak bersambung di teks itu. Nanti akan ada tugas Ibu kasih untuk menulis huruf tegak bersambung. Baik. Kita masuk ke buku kita ya. Pada halaman yang pertama lihat di situ ada
langsung dengarkan dengan baik agar bisa menjawab pertanyaan ibu. Baik, dengarkan ya. Judulnya hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Oke. Tadi yang bermain di kebun belakang rumah Lani siapa? Lani dan Siti. Iya. Apa yang ada di kebun belakang rumah Lani? Iya. Tadi ada tanaman bunga katanya di belakang rumah Lani. Karena banyak bunga-bunga yang bermekaran, jadi apa? Apa yang ada di bunga itu? Iya, jadi banyak kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Katanya di situ Lani, keluarga Lani memelihara apa? Ayam dan kelinci. Oke, baik. Coba lihat di halaman 2. Di situ ada teks yang sama dengan yang ibu bacakan tadi, ya. Tetapi penulisannya berbeda. Coba siapa yang tahu apa perbedaan tulisannya ini? Coba. Iya. Kenapa tulisannya berbeda? Tulisan apa namanya ini, Mary? Iya. Bagus. Tepuk tangan untuk Mary. Oke, terima kasih. Ya, meskipun isi dari teks ini sama dengan yang di halaman 2, tetapi tulisannya berbeda. Tadi yang ini apa kata si Mary, tulisan apa namanya? Tulisan tegak bersambung. Coba kita lihat. Jadi tulisan tegak bersambung itu adalah tulisan yang ditulis dengan cara tegak bersambung. Coba lihat apakah tulisannya bersambung? Coba lihat lagi yang di halaman 1, bagaimana tulisannya? Apakah berbeda? Berbeda. Iya. Yang di halaman 2 ini namanya tulisan tegak bersambung. Yang di halaman 1 ini namanya tulisan biasa atau huruf lepas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Baik. Ibu mau bertanya sekali lagi. Hewan apa yang dipelihara Lani? Ayam dan di mana letak kandang ayam si Lani? Belakang rumah Lani. Baik, nanti tugasmu di rumah menulis teks yang di halaman 2 yang tegak bersambung ini dengan cara tegak bersambung ya, ditulis. Ini sudah kita pelajari ya. Bahkan di kelas 1 juga sudah kita pelajari cara menulis tegak bersambung. Oke, baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 4. Di situ ada lagu yang berjudul Ayamku. Baik, dengan mempelajari lagu ini nanti kita harus bisa membedakan mana itu bunyi pendek, mana itu bunyi panjang. Di sini sudah ibu tuliskan, ya, sudah ibu tuliskan, dan sudah ibu kasih tanda. Di buku nggak ada tanda ini ya. Tanda panjang seperti ini di bawah not angkanya artinya bunyi panjang, dan tanda titik seperti ini di bawah not angkanya itu berarti bunyi pendek. Dengarkan ya, ibu akan ajarkan satu baris lagu Ayamku ini. Dan ibu akan mengajarkan apa itu bunyi pendek, apa itu bunyi panjang. Dengarkan ya. Coba, lagunya seperti ini. Kok, lihatlah ayamku. Oke, dengarkan ya. Kok, beda kan? Beda. Nah, yang pertama itu lebih panjang. Makanya ibu buat di sini tanda bunyi panjang. Kok
Induk ayam dan anaknya. Baru garis yang terakhir. Kok, mencari makan. Bisa? Tadi bedanya sudah tahu ya. Kalau yang agak panjang dia contohnya kok. Beda kan? Beda yang dirimu? Beda. Beda kalian dengarkan? Beda. Kok. Beda? Beda. Beda. Oke. Kita nyanyikan ya. Kok. 1, 2, ya. Besok ibu suruh satu-satu menyanyikan ke depan. Baik, coba lihat di halaman berikutnya. Di halaman 5 yang paling bawah. Ya, coba lihat halaman 5 ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini gambar timbangan. Coba kita lihat bagus-bagus gambarnya itu. Di gambarnya itu terdapat huruf G. Siapa yang tahu G itu apa? Coba lihat. Nikita. Oke, bagus. Yang ada huruf G di timbangan ini berarti gram. Oke, bagus. Yang di sebelah lagi ada juga di situ huruf KG. Siapa yang tahu apa KG itu? Coba si Eliana. Kilogram. Bagus. Bukan kilo ya, tapi kilogram. Kemudian ada juga timbangan yang tulisannya ons. Tadi ada gram, kilogram, dan ons. Siapa yang pernah melihat timbangan? Oke, bagus. Semua ya pernah melihat timbangan. Timbangan itu digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Siapa di sini yang pernah belanja ke pasar? Belanja jeruk misalnya, apakah jeruk itu ditimbang? Ditimbang. Iya. Siapa yang pernah beli salak? Apakah salaknya ditimbang? Ditimbang. Ditimbang untuk mengetahui berat salak tadi, berat jeruk tadi. Oke, bagus. Kemudian tadi apa hewan peliharaan Silani? Ayam dan kelinci. Siapa yang mengenal ayam? Oke, turun tangannya. Siapa yang pernah makan ayam? Oke, bagus. Jadi, kalau kita beli ayam di pasar, ayamnya harus diapakan dulu? Ditimbang. Harus ditimbang dulu, baru bisa kita beli. Contohnya, yang 1 ekor ini berapa? Saya mau beli 1 kilo. Oh, ambil aja 2 kilo. Jadi harus ditimbang dulu supaya tahu harganya. Jadi ayam yang dipelihara Silani tadi itu dijual, dan sebelum dijual harus ditimbang dulu. Dan harus ditimbang dulu. Misalnya 1 ekor ayam beratnya 1 kilogram. 1 ekor ayam beratnya berapa Ibu bilang? 1 kilogram. 1 kilogram. Kalau 5 ekor ayam, berapa beratnya? PB? Iya, bagus. 5 kilogram. Oke, bagus. Kemudian, bukan hanya ayam saja yang ditimbang. Ayam itu kan bertelur. Jadi telur ayam itu kalau mau dijual juga harus ditimbang. Harus ditimbang. Oke. Ibu mau bertanya. Kalau telur 5 butir telur beratnya 1 kilogram. Kalau 10 butir telur beratnya berapa kilogram? 2 kilogram. 2 kilogram. Ya,
kilo berapa butir? 15 butir telur, tambah 5. Kalau 4 kilo berapa butir? 20 butir telur. Oke, bagus. Coba lihat di halaman 6. Di situ ada gambar ayam yang ditimbang dan telur yang ditimbang. Coba lihat berat ayamnya berapa kilo dibuat di situ? 1 kilo. Gambar telurnya itu yang ditimbang berapa kilogram? 2 kilogram. Oke, bagus. Oke, yang di bawah itu ada ditulis di situ kalau 1 kilogram berapa gram katanya? 1000 gram. Kalau 2 kilogram berapa gram? 2000 gram. Perhatikan pertanyaan ibu, berapa gram? Yang ibu tanya berapa gram, bukan berapa ons. Ibu ulang ya. 1 kilogram berapa gram? 1000 gram. 1000 gram. Kalau 3 kilogram berapa gram? 3000 gram. 3000 gram. Oke, itu mengenai gram. Kalau ons 1 kilo berapa ons katanya di situ? 10 ons. Oke, jadi kalau 2 kilo berapa ons? 20 ons. Kalau 5 kilo berapa ons? 50 ons. Oke. Kemudian 1 ons berapa gram katanya di buku kita? 100 gram. Ya, 1 ons itu 100 gram. Kalau 2 ons 200 ons. Kalau 1 ons tadi 100 gram. Kalau 2 ons berapa gram? 200 gram. Kalau 5 ons berapa gram? 500 gram. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu semua. Kita lihat di gambar yang berikutnya halaman 7. Oke, di situ ada 3 gambar timbangan yang diisi dengan telur. Gambar yang pertama, sini kita berapa gram telur gambar yang pertama? 1000 gram. Iya, bagus. 1000 gram atau sama dengan berapa kilo? 1 kilogram berapa gram? 1000 gram. Iya, berarti 1000 gram di gambar ini sama dengan berapa kilo? 1 kilogram. Oke, bagus. Di gambar yang kedua, siapa? Si Yiska. Gambar yang kedua berapa berat telurnya? Iya, bagus. 500 gram. Oke, gambar yang ketiga, Febri. Berapa gram berat telurnya? 100 gram. Oke, bagus. Gambar yang keempat, berapa berat telurnya, PB? Iya, bagus. Gambar yang kelima, Meli, berapa berat telurnya? 500 gram. Oke, bagus. Tepuk tangan semua. Baik, di buku kita ada gambar seperti ini ya. Nanti kita akan memasangkan berat benda yang ada di sini dengan satuannya. Berapa kilogram dia? Contohnya, wortel 3 kilogram. Nah, kita akan memasangkan dia. Di mana dia yang 3 kilogram? Yang mana? Apakah di sini? Di sini apakah di sini? Nanti kita akan pasangkan ya. Itu ada di buku kita. Oke, baik. Karena pelajaran kita sudah selesai, ingat tugasnya di rumah ya. Tugasnya di rumah tadi menulis apa? Dengan tulisan tegak bersambung. Dan juga yang ini ada di buku kita ya. Ini dikerjakan, besok akan dikumpulkan ya. Baik. Sekarang tutup bukunya. Kita akan tutup pelajaran hari ini. Siapa yang mau mimpi dua? Oke, sebelum berdoa kita menyanyikan lagu wajib dulu. Siapa yang mau mimpi lagu wajib? Oke, Febri. Nanti yang pimpin doa siapa?
masukin doang. Silakan dulu. Semua lipat.